Mari kita menggumuli seluruh kehidupan kita dalam keyakinan bahwa Tuhan mau kita itu ada dalam kekudusan. Kita mesti berjuang dan sudah ya pasti kita butuh tuntunan daripada Roh Kudus. Saya rindu untuk mengajak kita merenungkan bersama-sama bagian dari pembacaan ini. Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati ya. Dan puji Tuhan, kita tetap bersama-sama. Amin. Saya ajak kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan Allah memanggil Musa dan berbicara kepadanya di gunung Horeb, Tuhan Allah memerintahkan agar ia meninggalkan kasut yang dikenakannya karena tempat itu kudus. Saya kira ini sebuah penjelasan awal yang penting. Karena dia akan masuk dalam sebuah bagian di mana rencana Tuhan Allah itu besar. Dalam janji-janji Tuhan Allah. Supaya bangsa Israel itu menikmati apa yang menjadi bagian dari janji Allah. Bahkan nanti kemudian akan sampai pada kita semua. Penyataan awal Allah kepada Musa adalah tentang kekudusannya. Kekudusan menjadi sesuatu yang penting dalam panggilan ini. Kekudusan itu artinya pemisahan dari dosa dan kejahatan. Kita mesti tahu bahwa Tuhan merindukan itu. Allah yang kita sembah itu kudus. Karena itu setiap orang yang dipanggil kepadanya, dipanggil untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, mestinya menjaga kekudusan itu. Saudara-saudara, Musa selaku hamba Allah mestinya betul-betul menjaga bagian ini, bahwa Tuhan Allah itu kudus. Dia mesti menjaga bagian ini. Sehingga saudara-saudara, Musa tidak mungkin dapat memandang Allah yang kudus itu. Manusia juga itu, Musa itu. Jadi kalau dia mau datang kepada Tuhan Allah, dia mau ada tinggal dalam bagian-bagian yang direncanakan Tuhan Allah, mestinya tetap jaga kekudusan ini. Saudara-saudara, tentang Musa, saya kira kita perlu memahami bahwa dia dari kecil itu ada di istana Firaun. Dia dibesarkan di dalam istana Firaun. Pendidikan di situ sebenarnya sudah ada di situ. Cukup baik. Tetapi dalam pelayanan, dalam panggilan Tuhan ini, maka pendidikan di istana Firaun itu dianggap belum memadai untuk memperlengkapi Musa dalam panggilan ini. Di situ tidak cukup. Dia butuh menyendiri bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dia butuh untuk ada dalam sebuah pergumulan yang serius bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena dia akan mengembalakan umat Israel di padang gurun itu.
dia butuh dekat dengan Tuhan. Itu berarti saudara, kita bisa memberi jawab sekarang bahwa pendidikan di istana Firaun itu mungkin dia diajar untuk banyak sekali hal berkaitan dengan hidup, mungkin soal kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi hal yang disebutkan dalam pembacaan ini tidak didapatnya di situ, di istana Firaun. Soal kekudusan. Soal yang berhubungan sekali dengan Tuhan yang mau untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada Israel yang sudah menjanjikan itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, tentang kekudusan, hal itu juga yang diperintahkan oleh bala tentara Tuhan yang tampak kepada Yosua di dekat Yeriko. Ketika Yosua pimpin bangsa ini melanjutkan kepemimpinan Musa, dia dihadang oleh panglima bala tentara Tuhan. Sementara pedang terhunus di tangannya, Yosua mendekatinya dalam penuh kerendahan hati dan bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Dan dia katakan, "Aku adalah bala tentara Allah." Musa bilang, "Lalu apa yang ingin disampaikan Tuanku?" Dia bilang, "Hei, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus." Saudara-saudara, orang Yahudi biasanya memakai kasut atau sandal ketika mereka melakukan perjalanan. Saya kira juga bukan orang Yahudi, seorang Timur juga. Orang Sabu juga, orang Rote, orang mana-mana juga pakai sandal. Sehingga saudara-saudara bisa dibayangkan bahwa pasti kotor. Apalagi waktu itu kan motor belum ada. Jadi mereka akan jalan di tanah yang berdebu dan pasti kotor. Sandal yang dipakai itu pasti penuh dengan debu dan kotoran-kotoran lain. Itu sebabnya mereka selalu akan melepas kasut setiap kali masuk rumah atau masuk ke tempat kudus. Karena kotor, non tidak boleh kasih kotor itu. Apa yang digambarkan oleh soal kasut ini? Sebenarnya ketika kita membaca dan sampai pada persoalan kasus, meskipun saudara-saudara Paulus melambangkan kasus sebagai sebuah kerelaan. Di dalam Efesus pasal 6 itu disebutkan, saudara-saudara, Paulus menyebutkan kasut itu sebagai apa ya? Bentuk kerelaan untuk memberitakan Injil. Tetapi ada makna lain yang perlu kita simak, bahwa kasut itu melambangkan segala sesuatu yang kotor. Kasut melambangkan segala sesuatu yang kotor. Sifat-sifat dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk dari manusia yang mesti ditinggalkan kalau dia percaya kepada Tuhan. Kalau dia mau masuk dalam rencana dan karya Tuhan yang melibatkan dirinya. Saudara-saudara, saya ingin terus mengajak kita untuk memahami bahwa ternyata ini bukan persoalan soal pakai saja atau tidak pakai di situ. Ini kasut ada atau tidak ada. Tetapi saudara-saudara, kita ingin sekali supaya memang dalam perjalanan hidup ini kita menyadari betapa pentingnya kekudusan itu. Tuhan merindukan sesuatu. Saya ingin mengatakan, Tuhan Yesus berjalan ke Golgota dengan kaki yang telanjang. Lihatlah hal ini sebagai sesuatu yang punya makna lebih besar dari menanggalkan kasut. Ia bahkan telah menanggalkan segala sesuatu untuk kita. Supaya kita pun yang sudah diselamatkan olehnya mesti menanggalkan segala sesuatu yang lama dan segala sesuatu yang merintangi kita untuk bersatu dengan Tuhan Allah. Tanggalkanlah kasutmu dan jadilah pelayannya. Jadilah saksi-saksinya. Saudara-saudara, kira-kira apa yang perlu ditanggalkan ini? Karena pasti kita bukan bicara lagi soal sendal ini. Tadi itu kan kita bicara soal konteks waktu itu. Sekarang kita berefleksi. Apa sih yang seringkali ada dan melekat di kita? Yang mesti ini ditanggalkan. Sebab Tuhan punya sebuah rencana yang melibatkan kita di dalamnya. Pertama, saudara, adalah kesombongan. Kesombongan ini mesti ditanggalkan.
Apakah ada anak Tuhan? Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang sombong? Oh, banyak. Tanpa sadar kita berbicara dalam kerendahan hati, dalam kerendahan seolah-olahnya bahasa-bahasanya itu rendah, tapi itu hati-hati itu bisa isi kesombongan juga. Kadang-kadang kita bersaksi begitu rupa sampai terakhir bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi kita yang dipermuliakan. Beda-beda tipis sekali antara cerita tinggi itu dengan kesaksian-kesaksian. Saya kira ini kasut yang harus dilepaskan. Kesombongan. Sekalipun segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Namun ia tidak pernah sombong. Tuhan tidak pernah sombong. Tuhan Yesus selalu berpaut kepada Bapanya, dan Tuhan Yesus melayani semua orang yang tersisihkan oleh dunia ini. Dia melayani semua orang tanpa pilih-pilih. Saya bayangkan kadang-kadang saya ini melayani pilih-pilih jemaat. Kalau kita melayani orang yang kaya, yang berada, punya status sosial bagus, itu saya datang itu bisa-bisa saja kita rasa penghormat itu ada. Kadang-kadang pada waktu berdoa kita bilang, Pak, minta maaf kita mau berdoa, apa kita mau berdoa untuk ibu kok, ya untuk anak-anak kok, ya untuk usaha kok, ya. Lama-lama yang tuan rumah itu dia tidak omong, kami yang omong kembali ke dia. Ini juga jadi masalah. Tetapi kalau misalnya kita datang kepada orang yang susah, orang yang miskin, orang nenek tua, janda tua, kadang-kadang saya datang, saya bilang, nenek tutup mata kok kita berdoa. Sebab mati hidup itu juga Tuhan yang atur. Jadi mari coba kita jujur, kita renungkan. Jangan kita suka membeda-bedakan. Jangankan soal pelayanan, saudara. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga, itu hal terjadi. Ada mama mantu ini yang dia suka pilih anak mantu. Ada anak mantu terbaik. Ada anak mantu yang kurang baik. Ada yang terlalu tidak baik. Nah, ini yang mesti dibuang ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka rendah hati dan saling melayani satu dengan yang lain. Sebab kalau tinggi hati tidak mungkin bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kesombongan atau kecongkakan itu mendahului kehancuran. Siapa yang sombong, siapa yang tinggi hati, siapa yang congkak itu dia mendahului kehancuran. Amsal pasal 16 ayat 18. Hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam roh kesombongan. Hal ini nih Tuhan mau supaya musuh juga alami Karena dia akan bawain orang. Dia orang pertama yang melihat Tuhan. Maksudnya dia orang pertama yang melihat bagaimana panggilan itu terjadi. Ketika dia melihat semak-semak itu terbakar. Dan suara Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan berbicara kepadanya. Itu kan bisa menjadi bagian yang dia dia pakai untuk menyombongkan diri. Apalagi segera setelah itu, Tuhan akan mempercayakan kepadanya sejumlah hal. Nah ini kalau sejumlah hal yang Tuhan percayakan ini, saudara, dipercayakan kepada orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati, woi betapa hancur. Dan bisa saja dia menjadi seorang yang menghambat sebuah proses dalam rencana Allah itu. Jadi ya mari kita belajar rendah hati sedikit Tidak usah sombong. Kok kita mau sombong bikin apa? Setiap kali kita angkat muka dan melihat kepada Tuhan. Kalau kita melihat kita hidup di hadapan Tuhan, pasti tidak akan ada orang sombong. Tetapi kalau kita bandingkan kita hidup dengan orang lain, dengan hamba Tuhan yang lain, dengan orang-orang, kita kadang-kadang terlalu sombong. Kita mungkin memiliki banyak hal yang menjadi alasan untuk kita bercerita dalam kesombongan kita. Karena itu hal ini mesti ditaklukkan. Ini harus dibuang. Ini kasut yang kotor. Tidak boleh ada. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang kedua, saudara, cinta uang. Cinta akan uang. Akibat cinta uang banyak orang bisa jadi pemburu uang. Bahkan dalam pelayanan juga orang bisa berburu uang. Bahasa-bahasanya rohani sekali. Tapi dia bisa saja menjadi orang-orang pemburu uang. Godaan itu besar, saudara. Sebab apa?
Sebab kadang-kadang kan kita tahu bahwa ketika orang merindukan ini, kita menolong, kita berdoa, apalagi kalau Tuhan izinkan ada kuasa Tuhan terjadi di situ. Wow, kadang-kadang orang rasa, aduh dia mesti kasih sesuatu, uang pulsa, dan lain-lain. Akhirnya tanpa sadar saudara, bisa saja kita menjadi pemburu uang. Tidak peduli dengan pekerjaan apapun, termasuk dalam pelayanan. Kita lakukan untuk dapat uang. Pertemanan kita untuk uang. Segala sesuatu itu uang. Lama-lama kita jadi hamba uang. Lama-lama uang panggilan kita yang menyahut. Lama-lama uang menjadi Tuhan. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Ya, saya rasa ini hal yang penting sekali, saudara-saudara, karena oleh karena cinta uang, orang bisa saling meremehkan seorang dengan yang lain. Tidak boleh. Firman Tuhan mengatakan agar kita tidak boleh menjadi hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 2. Selama kita diperhamba oleh uang, itu artinya kita belum meninggalkan kasut. Kita masih terikat di situ. Uang itu adalah hamba yang baik. Tapi kita sudah terlanjur rubah. Seolah-olah uang itu adalah Tuhan di dalam dunia ini. Uang hamba yang baik. Kita yang atur dia. Jangan uang atur kembali kita. Kita yang pakai dia untuk beli. Jangan uang yang pakai kembali kita untuk dibeli. Janganlah begitu. Masa kok uang tidur enak-enak, kita yang tidak bisa tidur karena uang. Maka kita harus rubah kalimat ini. Ingat, uang yang banyak membeli anjing yang bagus. Tetapi hanya kasih sayang yang bisa membuat itu anjing mengibaskan ekor ketika tuannya pulang. Sehingga dalam relasi ini, cinta kasih akan sesama jauh lebih penting daripada cinta akan uang. Ini merusak perjalanan bersama Tuhan. Jalan ini menjadi jalan tidak baik karena orang ternyata bukan menaruh perhatian pada Tuhan, tetapi menaruh perhatian pada uang. Ada banyak hamba Tuhan yang merasa menjadi kaya, menjadi sukses secara material, itu bentuk dari dia diberkati, dan orang lain tidak diberkati. Memang itu juga berkat Tuhan, tapi cara pandang kita yang bisa jadi masalah. Ada saja hamba Tuhan yang memilih-milih dalam pelayanan, ambisius dengan uang. Bagaimana pandangan Tuhan? Nah jangan. Apa saja saudara, apa saja yang telah menggantikan posisi Tuhan, dia telah menjadi berhala. Jadi jangan perhatian kita bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada apa saja yang menggantikan Tuhan, termasuk uang. Iya, kehidupan kita ini saudara-saudara, mestinya digantungkan kepada Tuhan. Ada sejumlah kebutuhan. Kita bisa bedakan dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Tetapi jangan sampai kemudian karena kebutuhan-kebutuhan pokok itu, lantas kemudian kita melupakan Tuhan. Ketiga saudara-saudara, nafsu. Ini nafsu dunia ini saudara memang hal yang gampang kita bilang untuk kita mau singkirkan. Tapi kadang-kadang dia terlalu kuat menguasai kita saudara. Dia bisa merusak kita pun pikiran, merusak kita pun perasaan. Nafsu akan banyak hal. Jangan pikiran nafsu itu berkaitan dengan soal-soal seksual saja. Ada orang yang nafsu terlalu kuat untuk mendapatkan jabatan. Ada orang yang bernafsu sekali untuk menghancurkan orang lain supaya dia lebih. Ada orang yang macam-macam soal nafsu itu. Saudara bisa bayangkan kalau orang bernafsu amat sangat untuk sesuatu. Dia bisa menjadi tidak sehat, tidak pakai akal budi yang baik. Dia tabrak sembarang, dia atur sembarang. Seperti dia pun. Tuhan menciptakan manusia itu dengan nafsu. Tapi nafsu itu mesti atur. Biasa yang jadi masalah itu kalau tambah kata hawa di muka. Hawa nafsu. Kalau kita sebut hawa sama dengan udara, maka udara ada di mana-mana. Jangan sampai kita bernafsu untuk semua hal. Untuk semua keadaan. Hati-hati di situ, saudara. Ini mesti ditanggalkan. Saudara sebentar bisa menyebutkan. Silakan saudara ketik di situ.
Apalagi yang bisa kita tinggalkan, yang kita sebut sebagai kasut yang kotor. Iya. Terima kasih dia Nasir Nana. Amsal 16. Siapa yang memperhatikan firman dan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kita diingatkan. Menurut saudara apa? Sudah 3 ini saudara. Kesombongan itu kasut yang kotor. Cinta uang itu kasut yang kotor. Hawa nafsu itu kasut yang kotor. Mesti kita tinggalkan. Karena tempat di mana kita berdiri itu kudus. Kecuali kalau kita tidak berdiri di tempat yang Tuhan inginkan kita ada di situ. Tapi kalau itu tempat di mana Tuhan izinkan kita di situ, mesti menjaga dia pun kekudusan. Yang berikut, saudara-saudara, saya coba ingin untuk membawa kita memahami soal pemborosan waktu. Sepintas hal ini tidak termasuk di dalam sesuatu yang perlu kita tanggalkan. Sepertinya tidak ada soal terlalu serius di situ. Tetapi apakah memang saudara-saudara ini bahan perenungan saja? Apakah benar-benar waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita jalani ini, kita sudah menggunakan waktu-waktu itu dengan baik? Kadang-kadang tidak. Waktu kita pakai itu semata-mata untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Banyak orang ketika dia kuat, ketika dia betul-betul masih ada hari ini, belum mau melayani Tuhan. Waktu dia pakai untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Waktu dia itu pergunakan betul-betul untuk memuaskan hasrat-hasrat hidupnya. Tuhan mengingatkan kita menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kenapa? Kan kita hidup ini soal ini waktu. Orang tanya kita tuh berkaitan dengan waktu. Seumur berapa? Dari kapan melayani? Kapan? Itu semua bicara soal waktu. Sehingga sudahkah memang kita telah pakai waktu-waktu ini dengan baik? Sudahkah memang kita merindukan supaya kehidupan kita ini kita pakai dalam waktu-waktu yang Tuhan izinkan ini untuk terus dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak saudara. Kita saling mengingatkan satu dengan lain. Saya sebut 4 tuh. Saudara harus pikir kasut mana lagi. Kesombongan. Itu kasut yang kotor. Cinta uang, kasut yang kotor. Hawa nafsu yang tidak terkendali. Nafsu yang kotor. Waktu yang tidak dipergunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Yang hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Itu juga menjadi kasut yang kotor. Pak Alex, cinta uang terkadang membuat seseorang melupakan janji Tuhan untuk mencukupi semua yang menjadi kebutuhan. Betul. Kita berburu dengan uang. Saya tidak ingin mengatakan kalau begitu kita tidak perlu uang. Bukan, kita terlalu butuh uang. Yang harus dirubah cara pandang kita. Uang itu saudara, berkat. Bukan sumber berkat. Mata mesti tertuju kepada sumber berkat. Bukan berkat. Uang itu hamba. Kita yang atur. Ibu anak Aceh. Kasut terikat dengan medsos. Ya bisa juga. Tapi terikat ya medsos bagian mana? Kalau terikat dengar firman, bajual, live RB, itu cuma sebaik. Tapi jangan sampai terikat sampai terakhir sudah tidak peduli semua orang yang ada di sekitar kita. Itu jadi masalah. Kita pun kasut ini. Dalam kekudusan itu kan dia melingkupi banyak hal toh. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga macam-macam di situ, saudara. Ya, kadang-kadang memang uang memperbudak manusia. Uang sepertinya memerintah manusia. Harusnya kita yang atur itu uang. Dengan uang kan orang pikir, kalau dengan uang orang bisa membeli segala sesuatu. Tapi dia lupa, uang tidak membawa sukacita. Uang bisa bawa kesenangan, tapi tidak sukacita. Ada satu hal yang tidak terbeli dengan uang, yaitu sukacita. Satu hal lain yang tidak bisa dibeli uang adalah keselamatan. Ini hanya kita dapat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa ada di dalam Tuhan, dapat di dalam Tuhan kalau ternyata hal yang Tuhan mau kita jalani, mau kita laksanakan, itu tidak kita lakukan.
Saya kira ini pembacaan yang kita pakai sebagai sebuah renungan kecil saja. Tidak terlalu dalam dari segi kritik teksnya. Tapi saya kira memang hal-hal yang secara praktis kita mesti pikir kok, singkirkan. Kadang-kadang kasut kita tuh yang harus dibuang tuh adalah iri hati. Kasut kita tuh adalah persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang kasut kita tuh adalah ingin untuk merampas kemuliaan Allah. Kita menjadi tujuan. Kita menjadi sesuatu yang sepertinya sudah lebih penting lagi dari Tuhan. Tanggalkanlah kasut itu. Ada rencana yang Tuhan mau taruh melalui kita. Ada rencana yang Tuhan mau kasih di kita. Mestinya kita benar-benar sungguh-sungguh siap. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Terima kasih. Biar kita saling mengingatkan ya di sini. Teman-teman, Bapak Ibu semua, sudah banyak yang kutip firman. Sampaikan di kita. Kita baca, kita rasa sesuatu. Minta Roh Kudus itu barui kita. Yang kudus itu memang baik. Roh Kudus yang akan menjadi kuasa yang bertindak, menggerakkan kita, membawa kita. Dan itu berbeda kalau kita punya roh sendiri yang menuntut kita, membawa kita. Manusia ini kadang-kadang kan tidak puas. Manusia ini ingin memenuhi seluruh kebutuhan jasmaninya. Uang bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tapi uang belum tentu bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya betul. Ada orang yang tempat tidur 15 juta AC besar-besar, malam-malam tidak bisa tidur. Tak putar sampai pagi. Tapi yang di pasar Impres itu kadang-kadang kita pilih di duri jururan tidur sono ini. Kita kasih bangun lama, kenapa tidur sono di duri? Bapak, mabok dari tadi malam, Bapak. Jadi ini memang betul, kita membeli tempat tidur tapi tidak membeli rasa mengantuk. Kita bisa membeli makanan yang lezat, makanan yang mahal-mahal, tapi kita tidak membeli selera makan. Tidak. Kita bisa meminta orang pakai uang ini supaya datangkan perempuan yang cantik-cantik. Tapi sayang uang tidak membeli cinta. Kan itu saudara-saudara, memang ya jangan sampai kita yang menjadi orang-orang yang justru memperhambakan diri kita kepada uang. Jangan. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Tuhan tahu cara bagaimana dia memelihara hidup kita. Dia tidak kasih gratis-gratis. Keselamatan dia kasih gratis. Makan minum dia mau kita tahu bagaimana kita mengupayakan. Dia memberikan kepada kita tanah, waktu, tenaga, segala macam. Usaha. Kita butuh usaha. Butuh membangun kehidupan kita. Tapi dalam visi yang Tuhan mau bangun. Musa ini menggembalakan kambing domba. Ini bagian di mana dia terus belajar sebenarnya. Musa pernah ada di istana. Dia belajar juga. Musa sekarang Tuhan panggil dia. Dia mesti belajar di awal. Dia butuh berdiam diri bersama dengan Tuhan. Dia butuh memahami maksud-maksud Tuhan. Sekarang saudara lihat dalam pembacaan tadi Tuhan memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ketahuilah. Begitu. Tuhan mau untuk memperkenalkan diri. Tuhan yang datang kasih tahu diri kita. Kadang-kadang kita lebih senang kita yang Tuhan. Sampai lupa bahwa Tuhan itu yang datang buat kita. Mari kita menggumuli seluruh kehidupan kita dalam keyakinan bahwa Tuhan mau kita itu ada dalam kekudusan. Kita mesti berjuang dan sudah pasti kita butuh tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati kita di malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami sudah menikmati
apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Kami minta Tuhan supaya biar firman ini menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua yang sudah kami kerjakan hari ini. Istirahat kami malam hari ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Jagalah dan lindungi kami. Bangunkan kami besok pagi dalam damai sejahtera. Dan sertai kami dalam aktivitas kami besok dan seterusnya. Terima kasih banyak. Dan semua orang mengambil bagian, Tuhan berkati mereka dalam susah senang, sakit ataupun sehat. Dalam seluruh pergumulan mereka Tuhan sertai dan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.